Ceritanya begini nih, kita tuh kan sering berdoa ya. Berdoa untuk dipertemukan dengan yang asik, dijauhkan sama yang toksik. Karena kalau yang toksik-toksik itu memang gak enak banget ya buat kehidupan kita sehari-hari. Apalagi nih, misalnya kita udah berusaha melakukan yang terbaik, tapi ketemunya orang-orang toksik atau lingkungan yang toksik. Aduh, itu nggak enak banget ya. Terus apalagi kalau kita melihat postingan-postingan sosial media yang tadinya kita lagi jengkel sama seseorang, lagi galau, lagi hidupnya nggak tahu arah kemana. Terus lihat sosial media, aduh, malah tambah jadi toksik lagi, hatinya makin gak karuan. Nah, aku mau ngasih tips nih ya buat kamu-kamu biar kamu itu hidupnya tuh nggak toksik-toksik banget, nggak ketemu sama toksik-toksik. Jadi apa yang kamu pancarkan, apa yang kamu lihat tuh pokoknya isinya positive vibes. Oke, ini sebenarnya video rada serius ya, tapi mungkin nanti juga di tengah-tengah ada bercandanya juga ya, tergantung nanti moodku atau aku mau ngomong apa, pokoknya dengerin aja ya. Semoga bisa bermanfaat buat kamu. Yang pertama banget nih, kalau kamu lihat postingan yang toksik, itu nanti secara tidak langsung algoritmanya tuh juga bakal munculnya postingan yang galau, sedih, atau relate sama kehidupan kita. Nah, padahal kita tuh pengen ketika buka sosial media tuh cari happy, cari yang seneng-seneng biar kita bisa lupa sama masalah yang sedang kita alami. Nah, kalau kamu menemukan postingan yang seperti itu, misalnya entah di sosial media manapun, kamu bisa menjauhinya itu dengan cara pertama kamu kalau ada postingan gitu kamu swipe aja. Jadi kamu nggak lihat dulu. Karena kalau kamu lihat, apalagi lama atau beberapa detik, itu algoritma tuh bakal membaca kalau kita tuh senang sama postingan itu. Apalagi kalau kita like. Kalau kita like, mesti nanti munculnya beberapa berikut postingannya nanti munculnya sama kayak gitu lagi. Feel-feelnya tuh sama. Jadi untuk menenangkan diri kita sendirilah ya. Detox sosial media. Yaitu ngurangi sosial media yang bikin kita jadi down, bikin kita jadi hidupnya nggak karuan. Nah, pokoknya tuh dikurang-kurangi itu caranya gimana? Yang tahu cuma kamu, karena kamu punya banyak sosial media itu yang tahu juga kamu, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Terus yang kedua nih, kamu harus sering-sering melakukan kegiatan atau aktivitas yang positif. Misalnya nih, kamu punya hobi apapun ya, misalnya hobi berenang, lari, olahraga, mini soccer, padel, apapun itu kamu lakukan tuh biar kamu lupa sama kesedihanmu. Ini bukan untuk melepaskan atau menguraikan kesedihanmu, tapi ini hanya untuk sebagai trigger biar kamu tuh sedihnya nggak berlama-lama gitu. Jadi ketika kamu menyalurkan energi-energi negatif itu ke dalam sesuatu yang positif, olahraga, terus main game atau apapun itu yang bermanfaat, yang positif, itu nanti juga bakal menarik energi positif ke dalam hidup kita. Terus selanjutnya, kumpul juga sama orang-orang yang positif vibe. Jangan yang negatif vibes, nanti kamu juga ikut ketularan sedih, galau, kacau, aduh, gak karuan ya. Pokoknya itu harus kamu tenangin, gimana ngaturnya itu yang tahu kamu sendiri. Kalau lingkungan kamu itu isinya orang-orang yang toksik, suka ngomongin orang, suka gibah, suka nyasatin orang, suka apapun itu yang jelek-jelek, ya pokoknya sebisa mungkin kamu menarik diri pelan-pelan. Kumpulin orang-orang yang sefrekuensi aja sama kamu, biar kamu itu sama-sama punya positive vibe. Terus selanjutnya, jangan lupa untuk ibadah. Tetap dekatkan diri kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berbanyak sholat, zikir. Kalau kamu ke gereja, ke tempat ibadah, rajin-rajinlah berdoa. Karena senjatanya orang itu setelah berusaha yaitu ya berdoa. Jadi ketika mau melakukan apapun itu sebelum itu berdoa, berusaha baru berdoa lagi. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Terus jangan lupa kalau kamu pengen happy, pengen meredangkan keteganganmu, pengen relax, pengen senyum tipis-tipis gitu ya. Jangan lupa buat nontonin YouTube Short aku, karena disitu tuh isinya tebak-tebakan lah, dijamin tebak-tebakan. Terus lucu juga mikir. Jadi tuh kalau kamu nonton video YouTube Shortku, tuh kamu bakal ke-trigger itu sama kesedihanmu. Kalau nggak percaya, cobain aja tontonin karena tayangnya setiap Senin sampai Jumat. Itu ada terus ya. Jadi buat kamu yang lagi nonton videoku kali ini dan juga belum subscribe atau belum nonton YouTube Short aku rekomendasiin dari sekarang. Oke, terima kasih udah nonton videoku kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you.